otomatis industri, ya. Otomatis industri. Ya, perkenalkan nama saya Desna Fitriya. Nama saya Rian Randi. Nama saya Profesor Triyoto. Nama saya Muhammad Iqbal Batu. Ya, untuk yang pertama, kita tuh mau membuat sebuah alat untuk pendeteksi masker. Yang pertama, buat apa sih? Kita mau buat apa sih? Yaitu sistem pendeteksi masker. Terus selanjutnya, when kapan alat ini akan digunakan? Alat ini akan digunakan untuk mematuhi protokol kesehatan. Di mana alat ini digunakan di wilayah kampus atau di wilayah kampus atau kawasan politeknik di Cilacap, khususnya di area jurusan teknik elektronika. Terus kenapa kita membuat alat itu? Dikarenakan untuk mematuhi protokol kesehatan. ngomong aja, nggak pernah tinggal. Kamu ngomongin sama si itu sih, bukan sama temen. Ya, jadi apa? Kenapa kita membuat alat ini? Dikarenakan di daerah jurusan kita itu masih banyak yang jarang, dia tidak patuh menggunakan masker. Jadi kita meminimalisir lah adanya penyebaran COVID-19 ini. Terus selanjutnya bagaimana kita membuatnya? Iya. Cara kerjanya yaitu membuat sebuah sistem pendeteksi masker menggunakan SP32M berbasis microcontroller SP32. Cara kerja dari alat ini adalah mendeteksi masker pada wajah dengan menggunakan metode Nanti setengah dari kajian teori ya. cascade menggunakan OpenCV yang cara kerjanya membandingkan data yang menggunakan masker dan tidak menggunakan masker, yang kemudian memiliki sebuah output berupa suara dari speaker untuk menggunakan masker bagi yang tidak menggunakan. Sudah tidak? Enggak. Ya. Terus selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan untuk pendahuluan dari bab 1. Jadi lagi. Saat pandemi COVID kan banyak masyarakat yang tidak patuh dengan protokol. Kan tidak ada yang tidak menaati peraturan. Langsung metodenya aja, kan udah ada 5 wilayah. Metode Pak. Ya. Jadi ini ada dua penelitian dari alat yang kami buat. Yang pertama ada diagram dari alat yang kami buat. Yang pertama inputnya berupa sebuah kamera yang sudah tergabung pada microcontroller yaitu SP32. Yang kemudian akan mengeluarkan sebuah output berupa suara dari speaker. Cara kerjanya yaitu mendeteksi wajah ada pengunjung yang masuk ke area kampus, yang kemudian data itu akan dibandingkan dengan menggunakan metode hard cascade, yaitu suatu metode OpenCV untuk membandingkan data antara data negatif dan positif. Untuk data negatif di sini adalah data yang wajah yang tidak menggunakan masker. Kemudian data positifnya itu yang menggunakan masker. Nah, dari data tersebut akan dibuat sebuah pengambil keputusan, yaitu antara yang menggunakan masker dan tidak menggunakan masker, berupa output sebuah bunyi. Apabila memakai masker, maka akan mengeluarkan output silakan Anda tidak menggunakan. Terima kasih sudah menggunakan masker, silakan masuk. Dan kemudian apabila tidak menggunakan masker, maka outputnya akan berbunyi Anda tidak menggunakan masker, silakan gunakan masker Anda. Dan di sini ada produk dari cara kerjanya sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, kamera mendeteksi wajah, kemudian wajah dibandingkan dengan face mask receiver, kemudian menggunakan masker. Jika iya, maka speaker akan berbunyi silakan masuk. Jika tidak, silakan gunakan masker dan akan kembali scan wajah. Berbeda juga dengan ini. Nah, di sini ada rangkaian dari sistem yang kami buat.
Di sini ada baterai, kemudian di sini ada KSP32 plus kamera, di sini ada modul tape player dan juga sebuah speaker. Baterai masuk ke KSP32 kaki posisinya masuk ke 5 volt, kaki negatif ke ground. Kemudian dari KSP32 pin IO 15 masuk ke pin RX player, pin IO 14 ke RX player. RX dan RX ini berfungsi untuk komunikasi antara KSP32 dengan player. Kemudian pin SPK1 masuk ke pin negatif speaker dan pin SPK2 masuk ke pin positif speaker. Mungkin seperti itu. Anda tidak menggunakan masker, segera pakai masker Anda. Terima kasih sudah mengenakan masker, silahkan masuk. Anda tidak menggunakan masker, segera pakai masker Anda. Terima kasih sudah mengenakan masker, silahkan masuk. Anda tidak menggunakan masker, segera pakai masker Anda. Terima kasih sudah mengenakan masker, silahkan masuk. Anda tidak menggunakan masker, segera pakai masker Anda. Terima kasih sudah mengenakan masker, silahkan masuk.
Hari ke-8 juga ya merakit. Hari ke-9 kami membuat draft laporan, dan hari ke-10 kami juga membuat draft laporan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Damiranti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang abstrak. Di sini saya mengambil dari abstrak itu dari pendahuluan, metode, sama hasil kesimpulan. Dari pendahuluan di sini kita mengambil dari yang sudah kita kerjakan di OpenCV. Dari OpenCV tentang penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat karena cara penularan dari orang yang terinfeksi ke orang sehat sangatlah mudah. Untuk metode ini kita membuat diagram blok sistem, yaitu metode ini merupakan sistem proses pengolahan pendeteksi masker menggunakan algoritma AirScape dengan OpenCV pada bahasa pemrograman Python menggunakan OpenCV dan modul kamera ESP32cam yang digunakan untuk mendeteksi objek masker dan tidak bermasker. Dan di sini bahan-bahan untuk pembahasannya, alat pendeteksi masker adalah sebuah alat yang berfungsi mendeteksi apakah pengunjung menggunakan masker atau tidak. Dan cara kerjanya men-scan wajah pengunjung menggunakan sebuah kamera dan OpenCV atau pengolahan citra digital, yang kemudian datanya akan diproses dan dibandingkan dengan data yang telah dimasukkan pada program. Terus untuk komponen yang digunakan yaitu ESP32cam adalah papan pengembangan berbasis ESP32 yang berfungsi untuk menangkap kamera muka kita. Untuk DF player untuk menyimpan file MP3 yang digunakan yaitu sebuah suara. Untuk speaker untuk hasil yang dikeluarkan yaitu seperti suara yang dikeluarkan apakah pendeteksi maskernya itu berfungsi. Untuk sensor ATS R04 itu untuk mendeteksi sebuah pergerakan seseorang. Untuk sensor ultrasonik sendiri itu untuk deteksi wajah. Jadi karena setelah beberapa kali percobaan itu wajah yang terdeteksi itu terbatas jarak. Jadi kami akali dengan menggunakan sensor jarak. Jadi untuk wajah harus mendeteksi terlebih dahulu sampai jaraknya sudah ditentukan. Rangkaian ini baca rangkaian ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang rangkaian ini. Yang pertama mikrokontrolernya. Di sini ada mikrokontroler YT32 yang sudah sering terjadi dengan sebuah kamera dan juga output berupa DF player yang digunakan untuk menyimpan file audio yang kemudian outputnya kan digunakan melalui speaker. Dan di sini ada sensor ultrasonik. Ini merupakan salah satu tambahan dari yang kemarin kan tidak ada. Nah, setelah dilakukan beberapa kali percobaan terdapat kekurangan, dan pemasangan sensor ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasinya. Untuk flowchart masih sama seperti prinsip yang pertama, mungkin tidak perlu dijelaskan, langsung saja ke hasil percobaannya. Nah, Ya dok. Gak ada gambar. Oh, ya, waduh. Kelas adik. untuk hasil pengujian jadi dilakukan untuk mengetahui tingkat keakuratan dari alat ini dalam mendeteksi masker dan juga dari berikut hasil pengujiannya. Yang pertama adalah tabel percobaan pembacaan dan pembacaan sampelnya. Yang pertama menggunakan masker dengan jumlah percobaan 5, tingkat sumber daya 5, kegagalannya 0. Kemudian
hanya rata-rata keberhasilan hanya 3 dan juga kegagalan 2. Nah, kemudian ada pengujian jarak efektif untuk mendeteksi masker. Yang pertama, jarak 20 cm. Untuk pembacaannya masih bagus, dari 5 percobaan bisa terbaca semua. Kemudian jarak 50 cm hanya berhasil 2. Baik. Iya, Ini berapa? 3. Semakin jauh jaraknya ternyata semakin tidak efektif. Maka salah satu solusinya yaitu seperti tadi di atas. Yang kemudian ada juga tabel pengujian cahaya. Jadi untuk penangkapan gambarnya itu tergantung dari cahaya juga dan juga kualitas kamera. Kemudian cahaya kondisi terang masih bagus, redup, mulai tidak terbaca, gelap, tidak terbaca sama sekali. Nah, ini salah satu sampel dari hasil percobaannya. Nah, ini hasil dari ketika tidak menggunakan masker. Nah, di sini saya menggunakan algoritma deteksi wajah. Nah, ketika semua komponen dari wajah ini terdeteksi seperti wajah, mata, hidung, maka ini akan diklasifikasikan menjadi tidak memakai masker karena semua bagian wajah terlihat. Kemudian untuk penggunaan masker yang salah di sini kamera mendeteksi sebuah wajah, namun mulut tidak terdeteksi, namun terdapat terdeteksi hidung. Maka saya klasifikasikan menjadi penggunaan masker tapi salah, atau sekitar penggunaan masker tapi hanya 50%. Nah, di sini untuk klasifikasi yang terakhir, ketika memakai masker, algoritmanya menggunakan ketika wajah terdeteksi, namun hidung dan juga mulut tidak terdeteksi, maka akan tergolong menjadi menggunakan masker. Seperti itu. Nah, dari kesimpulannya, alat ini mampu mendeteksi masker dan memberikan suara pembukaan jika kita menggunakan masker. Dari 5 kali percobaan masing-masing sampel didapatkan hasil yang cukup baik. Kurangnya agar bisa terdeteksi, masker harus ditempatkan dengan cahaya yang cukup agar bisa berjalan dengan baik, serta kurangnya responsibel ketika kita menggunakan masker karena melakukan perulangan dengan suara memberikan suara yang berbunyi terus. Jadi ketika mendeteksi terus-menerus, suara dari outputnya itu berbunyi terus. Jadi untuk selanjutnya mungkin bisa diperbaiki lagi. Untuk kedepannya alat ini dapat mengambil pemilihan masker off secara responsibel dan menambahkan dataset pengguna masker agar mendeteksinya lebih objektif. Jadi pada alatnya kami membagi tugas. Ada yang membuat logo, terus juga ada yang membuat pemrograman. Kami saat merangkai ada yang bersama-sama karena kami juga ada beberapa yang sibuk. Jadi kita menyesuaikan jadwal kita agar kita dapat melakukan mengerjakan tugas ini secara bersama-sama ataupun tidak bersama-sama. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan?